Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Min, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, siap. Sudah Anda persiapkan belum apa yang mau Anda bahas, apa yang mau Anda utarakan supaya ribuan orang yang menanti ini mendengar sesuatu yang bermanfaat gitu. Saya pengen orang Islam itu kalau datang ke sini memang benar-benar mengeluarkan sesuatu yang berisi begitu. Silakan. Anda seorang muslim ya? Iya, jadi seperti ini. Dulu saya seorang muslim, dulu saya seorang yang beragama. Nah, setelah saya pelajari bahwasanya beragama itu tidak penting kalau tidak mengenal Tuhan. Sebentar. Dulu Anda seorang muslim. Maksudnya sekarang bukan muslim lagi? Saya sudah tidak butuh agama untuk sekarang. Sebentar, bukan itu yang saya tanya. Apakah Anda sekarang masih menganggap diri Anda seorang muslim? Oh, kalau di identitas iya. Oke, Sudah boleh nggak kita tes dulu? Kita tes dulu dong. Coba, karena di belakang Anda ini ada kaligrafi, ada lukisan apa itu? Nyi Roro Kidul, ya kan? Betul nggak itu, Bang? Nanti jangan-jangan saya salah. Betul nggak itu yang belakang lukisan Nyi Roro Kidul? Betul. Baik, coba Bang yuk. Coba Abang bacakan dulu yuk satu ayat di dalam Quran supaya kami yakin bahwa Anda adalah betul-betul di identitas Anda itu muslim. Nanti bilangnya ngaku-ngaku gitu loh, Bang. Silakan, Bang. Oh, oke. Apa? Kira-kira apa? Terserah, surat apa yang kira-kira bisa dibaca seorang muslim tapi non-muslim itu tidak bisa lakukan. Silakan. Kira-kira yang seorang non-muslim tidak bisa melakukannya, dan seorang muslim pun tidak bisa melakukan. Oke, itu silakan. lebih asik. Silakan. Orang Kristen dan orang Islam tidak bisa melakukan. Silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, terutama bismillah dulu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, da'imil islami falhamdulillahil qadimin awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairil maqat wa hada wa alihi wa sahbihi wa matabi'a sabila dinil haqqi khairul mutadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibillahi aisrin nasifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful khalqi bi idlaqi wa qa'imun khuni wa wahidun wa qadirun muridun alimun bi kisai. Sah. Artinya yang muridun tadi saya dengar kata muridun artinya. Pokoknya itu artinya kitab itu menjelaskan tentang mengenal. Ya, mengenal keluarga dari Nabi Muhammad dan mengenal Tuhannya orang Islam. Oh, Cuman baik. sudah tertinggalkan semua Bang ini. Baik. Itu sudah tertinggalkan semua. Saya sudah Baik. tidak butuh agama. Oke, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda masih menganggap diri Anda seorang Islam? Belum. Bukan. Oke. Berarti Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam? Sudah tidak percaya agama. Apa yang membuat Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan agama Islam? Ini apa? Coba cerita. Karena rata-rata agama itu kan aturan. Tuntunan agar orang itu tidak seenaknya. Aturan-aturan. Bahkan Nabi Muhammad pun yang dikatakan nabinya orang Islam, itu tidak membawa ajaran Islam. Sebentar. Ini menarik ini saudara-saudara, menarik nih. Bentar. Menurut Anda, Muhammad tidak membawa ajaran agama Islam seperti yang orang-orang Islam gembar-gemborkan selama ini? Betul. Kok bisa Anda berpikir seperti itu? Coba. Karena adanya datangnya Nabi Muhammad itu membawa suatu ajaran akidah. Karena orang-orang di zaman itu, zaman jahiliyah, bukan Islam, bukan Quran. Quran itu diciptakan oleh sahabatnya, bukan Muhammadnya. Astaga, ini luar biasa nih pandangan seperti ini ya. Coba tapi begini Bang, supaya ini menjadi adil, nampaknya saya harus mengundang seorang muslim supaya tidak timpang pembicaraannya Bang ya. Sebentar, karena pandangan Anda ini nampaknya sudah mendalam ini tentang agama Islam. Coba saya kasih naik dulu. Ada saudara, sebentar ya Bang ya.
Falmi. Sebentar, mana tadi Falmi ya? Sabar. Falmi. Oke, Falmi nampaknya dia sudah ketakutan Bang, turun. Coba kita kasih naik Murdono. Oke. Murdono. Oke. Selamat malam Pak Murdono. Selamat malam, Bang Edis. Apakah Anda seorang muslim ini, Bang? Betul sekali ya. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu, silakan. Ya. Nampak-nampaknya sudah banyak orang Islam yang punya pikiran yang selama ini dipendam tapi belum berani bicara ya. Sekarang sudah waktunya bicara nih. Ya, silakan Murdono. Nyalakan kamera dulu ya. Anda seorang muslim kah? Betul lah Bang, betul. Oke, silakan coba. Kamera nyala dulu. Apakah Anda setuju ini dengan perkataan admin Mas Fem ini? Dia seorang muslim juga dulunya, cuman sekarang dia sudah tidak percaya lagi dan dia berkata bahwa sesungguhnya Muhammad itu tidak pernah mengajar. Gimana, Bang? Nabi Muhammad bukan membawa agama Islam. Bahkan Al-Qur'an merupakan karangan para orang-orang sesudah Muhammad, begitu ya? Betul. Pak Edis TV, mohon maaf ini saya ada tamu kebetulan. Wah. Tadi suara beliau. Ini kalau mungkin naik lagi ya. Iya, nggak tanggung jawab. Ya sudah kalau begitu ya. Ini Murdono ini kelamaan, nyalakan kamera, saya turunkan juga. Oke, kalau begitu nanti Anda datang lagi kalau sudah tamunya selesai ya. Oke, saya menantang debat orang-orang Islam juga. Oke, baik. Nanti naik lagi. Ya, baik. Dia ada tamu, saudara-saudara. Yang bilang settingan. Kamu naik kemari, settingan. Heran kalau saya dengan orang-orang ini. Dibilangin settingan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Kita kasih naik Joni. Silakan Joni. Ya, selamat malam saudara Joni. Halo. Saudara Joni. Oke, baik, saya kasih turun. Kita sapa 2 kali, malah membisukan diri langsung kita turunkan ya. Artinya orang tersebut memang gemetaran, mungkin juga dia salah pencet ya. Gitu. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Iwan. Oke, si Iwan nampaknya juga sudah turun. Kita kasih naik ada Tafonao. Ya, silakan Tafonao. Ya, Tafonao. Selamat malam, saudara Tafonao. Ya, malam juga, Pak. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu, Bang. Anda ada di mana ini? Kok gelap-gelap seperti ini? Halo? Tafonao? Oke, bagusin sinyal dulu ya Bang ya. Coba kalau mau naik ke sini, kalian itu jangan modalnya sinyal tinggal 2 bar, kalian tetap naik aja ya. Tolong ya, kalau naik sinyal kalian yang bagus sedikit gitulah ya. Agung Kang Gojek. Silakan Agung, saudara Agung. Halo. Ya, selamat malam Agung. Selamat malam Bang Adis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ini followers Anda Gimana, besar Bang? ini Bang. Wait. Oke Bang. Oke, ini akunnya besar nih teman-teman. Ini Pak akun gede juga ini ya. Iya Bang. Bang Sorry, Bang, Agung, apa ini Ya. konten Anda tentang apa ini Bang? Ngojol Bang. Kita ngojol. Ojol. Baik, Iya. baik Bang. Saya mau tanya dulu Bang. Di sini Apa, Bang? wajib memperkenalkan diri dulu nih. Apakah Anda ini seorang Muslim Bang? Kalau gua bilang muslim, gua mencari Bang, mencari Tuhan. Ya. Bukan, di KTP Anda tertulis nggak bahwa itu agamanya kalau itu untuk Islam? KTP, gua ngikutin bini Islam. Tapi ajaran gua Sunda Wiwitan. Berarti di KTP tertulis Islam, tapi Anda tidak Betul. percaya dengan agama Islam itu? Bukan nggak percaya Bang. Gimana ya? Ya Saya sama jadi kayak orang bingung tadi nih dah. kalau Gua mempercayai ajaran Islam. Tapi hampir sama dengan agama gua gitu Bang. Yang ajarannya sama ajaran gua gitu. Oke, berarti intinya Anda percaya dengan agama Islam? Ya semua agama mungkin sama kayak Islam, tapi nggak bisa dibilang Islam.
Duh, saya bingung ini jadinya ini. Gini aja deh. Enggak, Bu, sebentar, di dalam pikiran Anda Islam itu sama dengan Sunda Wiwitan berarti? Ya enggak gitu bang. Kalau Sunda Wiwitan Dibilang enggak tadi sama enggak. Sama maksudnya gini loh. adalah tidak sama. Tidak sama Gini, Bang. adalah sama. Sesungguhnya sama adalah tidak sama dan sama adalah tidak sama. Ini apa Bedanya kita gini diskusi kayak begini nih, Bang? Gini bang. Nih, Gimana? bedanya gini ya. Ada agama Kristen, contoh ada Trinitas, ada yang seperti itu. Nah, di kita juga seperti itu bang. Ada yang percaya, ada yang enggak. Sebentar, gini saja lah. Apakah Ya. Anda pernah mempelajari Al-Quran itu? Sudah Anda baca dari Al-Fatihah sampai Anas? Alhamdulillah udah. Sudah dibaca artinya? Belum artinya. Nah, ketika Anda membaca Arabnya itu, bagaimana Anda bisa mengerti apa yang Anda baca sementara Anda tidak tahu apa yang Anda baca itu? Gimana coba? Kalau ngerti bang, tahunya saya memang mengaji baca alif-alifan begitu bang. Ah, ini makanya berat kalau kayak begini nih. Iya. Tapi Ya udahlah, prinsip gini, Bang, gini aja dah. Bang, Gini aja deh bang. Prinsip saya gua cari ya. saya cari seorang muslim yang memang benar-benar mengerti agama Islam lah ya. Ya. Iyalah ya, Saya soalnya cari yang gimana Islam. ya, saya nggak enak begitu. Tiap hari saya nerima pesan itu, kamu ini beraninya sama orang Islam awam aja gitu. Oh gitu. Berarti Ya. intinya diskusi Kristen sama Islam gitu ya? Iya, tetapi setidak-tidaknya Anda ngerti lah gitu. Masa Anda bilang Islam sama dengan Sunda Wiwitan? Ya ngerti bang, kalau Islam bang ajarannya. Oke, kalau Anda merasa Anda mengerti, baik, saya lanjutkan ya. Gini, Ya. Apa bang? menurut Anda, menurut ajaran agama Islam, dikatakan bahwa tanda-tanda bahwa Muhammad seorang nabi itu apa? Tanda-tanda seorang Nabi Muhammad banyak bang. Gini, Muhammad kan dipercaya sebagai nabi, betul? Betul. Nah, tandanya bahwa dia nabi itu apa menurut agama Islam? Mendapatkan kelebihan bang. Iya, apa Menurut tanda Islam. fisiknya? Tanda fisik yang ada di Tanda badannya fisiknya itu contoh apa? lah, pas Apa? dia kelahiran dia ya. Kayak patung-patung berhala berjatuhan begitu bang. Waktu dia lahir, patung-patung Iya. berhala berjatuhan. Ya. Wow. Kayak seperti itu. Terus langit-langit cerah. Ketika Langit jadi Nabi cerah. Muhammad, Wah. ya. Oke, saya mau tanya itu. Ya. Anda tahu cerita-cerita tersebut tahunya dari mana itu? Dari buku apa yang memberikan Banyak, Bang. informasi kepada Anda? Dari sosmed, dari buku juga ada bang. Bukan Dari bukan dari kitab ya, dari buku-buku. sosmed. Iya. Oke, baiklah. Salah satu tanda kenabiannya itu adalah berupa daging menggumpal di bahu, betul nggak? Iya, salah satunya. Oke, betul ya berarti ya. Apa itu kalau bahasa kitanya tompel, betul nggak? Bukan gitu kali bang. Oke, apa? Coba bahasa Indonesianya apa? Daging. Apa ya? Kayak tanda lahir lah bang, tanda lahir kayak gitu. Iya, bahasa kita ya namanya tompel, Bang. Tompel. Gimana sih? Coba apa? Ya, tai lalat seperti itu bahasa kita Ya Bang, kalau tai lalat mah kecil. Kalau tai lalat tompel, tuh segini doang. Kalau Ya itu nama besar, aja, sama aja lah. Intinya Kalau bulat besar- kecil aja begitu. kalau sebesar telur namanya apa? Oh, ya tai lalat bang, namanya itu bang, sama aja. Aduh. Oke, yang menjadi pertanyaan begini. Waktu saya bertanya kepada ustadz-ustadz ya, katanya Ya. ustadz-ustadz sih katanya itu adalah tanda kenabian yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini kepada kalian ini, di kitab-kitab sebelumnya itu, di kitab apa itu bahwa tanda kenabian itu berupa tompel itu? Kitab. Gak ada kitab bang. Di Quran gak ada cara. Itu mah cuma apa ya? Karangan-karangan ulama kayak begitu bang. Ya sudah, yuk silakan. Makanya teman-teman saya ini mengajak sebenarnya yang bermutu lah ya, yang punya ilmu lah. Jangan yang naik itu cuman asal cuap aja gitu, asal bunyi aja. Pokoknya apapun yang ditanya, pokoknya bunyi aja congor. Jangan begitulah diskusi. Yuk silakan yuk. Saya pengen kalau ada seorang muslim datang kemari yang dijadikan sumber rujukannya, yang dijadikan dalilnya mau berbicara itu adalah Al-Quran, bukan Al-Congor. Ya silakan. Kita kasih yang berikutnya, ada Jufri. Ya, selamat malam saudara Jufri. Halo, saudara Jufri Mato. Oke, kabur lagi dia. Kita masih menunggu ya seseorang yang mewakili agama Islam dan dia memiliki pengetahuan tentang agama Islam supaya kita diskusi dengan baik ya.
Kita kasih naik ada Mazdanan. Silakan Mazdanan. Guys, tap-tap layar dulu ya guys ya. Tap-tap layar, kemudian bagikan begitu. Ya, Mas Danan, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo Bang Iris. Ya, silakan Mas Danan. Kamera nyala dulu. Oke, Mas Danan, saya mau tanya dulu nih Bang. Kita kenalan dulu ya Bang ya. Apakah Anda ini seorang Muslim Bang? Oh jelas. Oke, silakan Bang. Anda nonton channel saya ini, kemudian mengajukan permintaan naik, tujuannya itu apa? Musyawarahan. Gimana? Musyawarahan. Musyawarahan gimana? Oke. Bang Iris tahu ilmu tajwid tidak? Tajwid? Iya. Iya. Itu Ya. cara-cara bagaimana membaca Al-Quran dengan benar begitu. Itu aja? Ya, itu urusan-urusan membunyikan huruf-huruf Arab lah itu. Bagaimana Iya, Bang. tajwidnya, kol-kolannya, ya kan, hukum entan nun mati apa gitu ya, itu kayak gitulah. Isinya kurang lebih kayak begitu. Itu kurang pas Bang. Kurang pas itu. Kurang pas. Kalau Gimana? kita mempelajari suatu agama, khususnya Al-Quran, itu harus satu, menguasai ilmu tajwid. Ya. Oke, di Quran mana? Di Quran mana dikatakan bahwa jika kamu ingin paham Al-Quran ini, kamu harus menguasai ilmu tajwid? Coba. Ada Bang. ayat yang ngomong begitu? Gini Bang, kita kan harus belajar, itu harus punya scientific. Oke? Bang Edi sedih. Aduh. Nyari orang Islam yang ngerti agama Islam ini sulitnya setengah mati. Sulit. Coba sebentar dulu. Mas Danan, coba dengerin saya. Anda mengklaim bahwa untuk memahami Al-Quran harus mengerti ilmu tajwid, betul? Oke. Oke. Di dalam Quran surat berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran harus memahami ilmu tajwid? Gini Bang, kita itu belajar satu ada Al-Quran, ada hadis, ya, ada ijma, ada qiyas. Gitu Bang. Jadi kalau di Al-Quran itu ya harus ada pemahaman di hadisnya. Kalian Harus sudah jelas ngerti? gitu, Bang. Nyambung nggak yang ditanya apa? Coba, Gitu, nyambung Bang. nggak Kalau dia? Yang ditanya apa, yang dijawab ditajwid apa? Coba. Al-Quran itu, Ini, ya, saya kan makanya belum teman-teman kok, Bang. ketika saya diskusi sama orang Islam, teman-teman, saya memang agak-agak cepet tua ini saya. Yang Lah, Bang, ditanya ini saya tanya. apa, yang dijawab Bang apa? Edi saya tanya itu belum paham juga gitu loh. Bang Edi saya tanya belum Mas Danan, paham. dengarkan dulu, dengarkan. Saya kasih paham gitu ya. Anda Saya kasih paham membuat juga. sebentar Mas Danan. Saya ini tahu kenapa Anda bilang begitu. Anda ini sudah dicekokin dari mulai sejak kecil dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kamu mau memahami Al-Quran, maka kamu harus mempelajari 15 cabang ilmu. Yang pertama, kamu harus mengerti apa itu huruf Arab. Yang kedua, kamu harus memahami tajwid. Kamu harus paham nahu sorof, balaghah, mantik, bayan. Itulah pokoknya. Kenapa Anda bisa berbicara seperti itu? Tenang. Karena ilmu Karena itu, Anda Bang. dari kecil, sebentar, Anda dari kecil sudah dididik seperti itu. Dari kecil sudah dicekokin seperti itu terus. No. Ya sudah, sekarang No. tugas Anda adalah, ada nggak di dalam Quran sendiri yang mengatakan bahwa Quran hanya bisa dipahami dengan cara demikian? Oh, ada. Bang Edi tahu Tunjukkan nggak? ayat berapa, Saya surat berapa, tanya. ayat berapa? Nggak, Bang Edi tahu nggak itu? Saya tanya dulu. Surat Tahu berapa, nggak? ayat berapa? Enggak, saya tanya dulu. Bang Edi berani mengucapkan belajar Al-Quran ya? Sudah juz belum? Sudah hatam? Oke, silakan yuk. Silakan yang lain ya. Ditanya di mana ayatnya, nggak ketemu. Bagaimana kamu menguasai 15 cabang ilmu tersebut? Paham nahu sorob, balaghah, mantik, bayan, tajwid. Tapi giliran saya tanya nanti kamu tentang ayat Al-Quran, jawabanmu apa? Jawabanmu adalah apa? Seperti biasa jawabanmu. Hanya Allah yang tahu. Lah kalau seperti itu untuk apa? Yang saya baca di dalam Al-Quran, ada ayat yang berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang Al-Quran ini, jika kamu ingin tahu, ya, jika kamu memiliki keraguan tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca ahli kitab. Nggak ada di situ tertulis kamu harus paham nahu sorof. Gimana? Oke, kita kasih naik ada
Bentar ya. N7W6 nih, apa ini N7W6 nih? W8. Halo, N7W8, gimana nih cara bacanya, Bang? Halo. Turun ya. Kita kasih naik ada Sabar ya teman-teman ya. Coba teman-teman repost dulu yuk. Repost dulu. Ya ini baru muncul tadi ya. Oke. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Al-Zahra ya, silakan Al-Zahra. Oke, Al-Zahra nampaknya sudah lari juga. Kita kasih naik ada sebentar, saya refresh dulu saja ya teman-teman ya. Ini banyak yang nyangkut nih teman-teman ya. Coba saya refresh dulu saja teman-teman supaya bersih dulu. Ini banyak orang ngajukan permintaan naik, dia sudah pergi tapi permintaannya masih ada di dalam situ. Disabilitas dibatasi. Oke, coba kita kasih naik ada Republik Entok. Ini udah biasa naik saja. Silakan Republik Entok, nyalakan kamera Anda. Halo Republik Entok. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Siap. Anda ini kerjaannya apa ini? Memelihara entok atau bagaimana nih? Peternak ya mas. Oh, peternak entok. Ini lagi di saung nih di kandang entok. Oke, gimana nih? Gimana? Apa yang mau Anda utarakan nih? Silakan. Itu aja sih masalah persamaan Tuhan dengan Tuhan. Kayaknya kagak kelar-kelar ya. Itu lagi nih, aduh. Baik, sebentar. Saya bikin dulu ya. Background saya seperti ini. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya. Kalau di Islam itu kan, ya kata Rob masih, ya mungkin bukan Islam sih, di Arab mungkin itu mah bahasa Arab sih soalnya. Kata Rob itu Sebentar, ya. Anda tenang dulu begitu, jangan gini terus gini. Coba bisa nggak tuh Anda itu bagus gitu biar konsentrasi. Kalau diskusi sama saya itu coba fokus dulu, jangan Anda begini terus begini. Nanti kita ngomongnya nggak nyambung loh. Coba bisa nggak? Duduk yang bagus. Bisa nggak HP itu taruh dulu begitu? Bisa. HP ditaruh gitu bisa? Ini ditaruh HP. Gitu. Coba silakan. Pakai apa ya? Silakan coba. Ntar dulu. Sering nggak nyambung teman-teman. Ngobrol sama mereka ini sering kita ngomong dia nangkepnya C. Kalau nyambung nggak usah ngobrol bang. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya kalau diskusi apa ya? Kalau diskusi nyambung ya ngapain diskusi gitu maksudnya. Ketidakketersambungan ya perlu didiskusikan, begono. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Coba silakan. Gini, Islam itu kan ilah, udah titik, udah. Makanya tidak menggunakan kata Rob. Asyhadu alla ilaha illallah nggak bisa dirubah asyhadu Rob gitu kan, enggak. Ya karena memang bahasa Arabnya Rob masih bersifat bisa ke keilahian, ke Tuhan, bisa juga ya penghormatan kepada manusia begitu. Makanya Oke, kata Rob berarti Anda setuju. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu Rob? Ya. Karena guru aja dibilang murabi. Nah, nggak tahu tuh kalau rabi gitu kan, lalu lari lagi ke bapak itu menjadi abi. Abi dari kata Rob itu lari lagi kepada ibu menjadi umi. Nah, itu sama maknanya. Awal katanya dari Rob gitu. Oke, berarti Lalu Anda Rob setuju. Robi, gitu kan, Sebentar, Rabi, berarti Anda gitu setuju kan, bahwa Robi, Muhammad itu gitu. Rob? Iya. Ketika Dan kita Allah menghormati dan Anda gitu. setuju bahwa Allah itu juga Rob? Enggak, Allah itu lebih ke ilahi. Ke Berarti ilah. bukan Allah bukan Rob. Ketika penghormatan terhadap apa yang Allah ciptakan, barulah itu dikatakan Rob. Tapi Ditanya ketika Allah dalam Rob atau bukan? tawilan, gitu. Begini loh, Nah, pertanyaan saya itu simpel saja. Berarti Allah bukan Rob. dalam syahadat Allah bukan Rob, tapi ilah. Saya nggak nanya Nggak dalam ilah. syahadat. Kalau itu masalah syahadat sih. Ketika kamu berkata kepada Allah ya Rabbi, berarti itu orang kalau ngomong begitu terhadap Allah itu salah berarti dia, Rob. betul? Hah? Betul, Allah itu Rob.
Betul, Allah itu Rob. Oke, Allah Rob, Muhammad Rob, betul? Betul, Muhammad pun Oke, Rob. berarti Robnya umat muslim ada berapa? Banyak. Enggak, Dua yang aja dua bisa itu jadi aja. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1, 18. Ya udah, benturin dulu kepala Ya ke udah, lantai dua, sana. Bang. Ya kalau begini ngapain kita diskusi? Ya, silakan lagi coba. Mana ini muslim yang agak mendingan ini? Toko dakwah, ya silakan toko dakwah. 1 tambah 1 18. Putus asa. Silakan toko dakwah, nyalakan kamera Anda. Baik. Silakan toko dakwah. Kalau dari namanya ini harusnya Anda pinter, ini harusnya Anda ngerti agama Islam. Silakan, Bang. Toko dakwah. Nah, inilah. Mudah-mudahan dia ngerti agama Islam. Gimana, Bang? Gimana? Apa yang Anda utarakan? Silakan. Kalau dari penampilannya, dari namanya ini udah pastilah muslim lah ya. Ya silakan, Bang. Ya jelas saya Muslim. Silakan, Bang. Saya ingin membahas yang kemarin belum selesai, kemudian Anda menurunkan saya. Yang apa itu, Bang? Anda pernah berkata seperti ini, Mas Edis, bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus itu bisa memerintah. Ya betul. Karena Pernah berkata Yesus seperti itu, kan? memerintah. Sesuatu Ya. menjadi Tuhan karena dia memerintah. Kalau dia tidak memerintah, apalagi diperintah, berarti dia bukan Tuhan, berarti dia kacung gimana? Oh, berarti begini. Presiden juga seharusnya presiden bisa memerintah, berarti bisa dikatakan Tuhan, seperti itu. Iya, secara kalau bahasa asli Alkitab maupun bahasa asli Al-Quran bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Karena kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu sudah berubah definisinya. Hanya merujuk kepada makhluk zat partikel tertentu. Begitu. Tetapi Oke. yang harus kita sadari bersama, kita di sini tidak sedang membahas kamus bahasa Indonesia. Kita di sini membahas Al-Quran maupun Alkitab. Yang kedua kitab Iya, tersebut tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Betul. Nah, makanya, Setuju, sangat setuju. Oke, dapat poinnya. nah makanya yang kita bahas sebenarnya kata kurios dan kata rob itu, setuju? Nah, Setuju. seorang presiden kalau misalnya Yes, kalau misalnya dia masuk ke dalam Alkitab, maka dia akan dipanggil kurios, pasti itu. Nah, begitu juga seorang presiden kalau masuk ke dalam Al-Quran, maka dia akan dipanggil rob. Terus sudah belum? Nah, iya makanya yang jadi pertanyaan saya kepada Anda, apa yang mau Anda utarakan di situ? Berarti seseorang yang rob, seseorang yang kurios, Nah. pasti dia memerintah, betul? Oke, sip. Udah, siap? Silakan. Sudah? Oke. Hmm. Tadi mengatakan yang dibahas kita tidak ada kaitannya dengan bahasa Indonesia ataupun definisi. Ya kan? Intinya di situ kan? Betul. Oke. Kemudian berarti secara tidak langsung Anda telah berbalik arah dengan yang diucapkan oleh Bapak tadi. Anda tadi membenturkan kata Rob seakan-akan memancing akan mengatakan Bapak tersebut Rob itu banyak arti sebagai Tuhan. Dan yang akan saya bahas kata Rob di situ dari segi konteksnya sesuai yang Anda katakan tadi itu berbeda sehingga nanti ada Robbul Bait, pengasuh rumah tangga. Nah, kata Rob di situ secara literally bahasa itu artinya pengatur atau pengasuh atau pendidik. Begitu sehingga alhamdulillahirabbil alamin itu Tuhan yang mengatur segala alam. Ketika nanti lafadz Rob itu dinisbatkan kepada Allah, maka artinya Tuhan yang mengatur. Ketika kata Rob dinisbatkan kepada ibu rumah tangga, jadilah pengatur rumah tangga, seperti itu. Dari berarti di sini ketika mau bahas Rob, jangan bahas secara arti tekstual, tetapi lihatlah dari siyakul kalam. Siyakul kalam dalam bahasa Arab itu disebut runtutan kalimatnya, seperti itu, Dis. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Sudah selesai? Oke. Terus. Berarti seorang manusia pun bisa dipanggil Rob, betul? Kalau dia pengatur, bisa mengatur, misalkan ibu, berarti Robbul Bait. Iya, seorang Harus manusia pun diidofahkan. bisa dipanggil sebagai Rob, betul? Harus diidofahkan. Inilah kalau ditanya Betul, apa, tapi jawabnya Tuhan yang muter. berbeda. Gini loh. Iya. Gini, orang-orang yang nonton ini Ingatkan itu dulu. pengen bahasa yang Iya, bisa sederhana, disebut jangan Rob. diputar-putar. Bisa Tadi kamu disebut sudah Rob. ngomong, saya Bisa dengar. disebut Rob. Tadi kamu Bisa sudah disebut ngomong, Rob. saya dengar. Giliran saya Ini ngomong, saya kamu jawab. ngomong. Makasih Bang Idan. Aduh, Bang Idan. Ini Nah, saya thank you Bang saya Idan. jawab, bisa Tenang dulu. disebut Gini, Rob.
Tadi kan kamu sudah bicara, saya mendengar. Sekarang saya boleh bicara nggak? Silakan. Oke. Silakan. Berarti seorang manusia bisa disebut sebagai Rob juga. Makasih Bang Idan, makasih. Bisa. Bisa. Oke. Berarti kenapa seseorang disebut sebagai Rob? Kenapa seseorang disebut kurios? Karena dia ngatur, karena dia memerintah. Setuju? Setuju. Iya, begitu. Makanya Kemarin tenang, bahasanya berarti sebentar, saya belum selesai. kemarin, Tadi tunggu kembali dulu. ke pertanyaanmu yang awal tadi. Loh, Kenapa Tunggu Yesus? dulu. Tunggu dulu, Dis. Apa delay ya suara dia ya? Anda mengatakan makna Tuhan, jelas-jelas kemarin Anda itu mengatakan makna Tuhan karena mengatur. Berarti Tuhan Anda definisikan karena mengatur. Berarti presiden pun Anda bisa disebut sebagai Tuhan. Dan kata Anda bukan Rob tapi Tuhan. Nah sekarang bahasa Arab, Rob itu saya katakan tidak selamanya bermakna Tuhan. Tidak selamanya bermakna Tuhan. Balik lagi. Balik lagi. Coba dengarkan baik-baik Tadi ini. sudah Dis. saya Dengarkan bilang sama baik-baik. kamu, Toko. Enggak, Kalau ini kamu Anda telah- membuat bahasa Anda telah Indonesia, melupakan. memang itu jadi aneh. Tapi kalau di dalam kita ini bisa lagi nggak aneh? bahas bahasa Indonesia, kita bahas Quran maupun Alkitab. Anda dengar itu nggak tadi? Masalahnya di Alkitab Anda itu Anda telah memutarbalikkan fakta. Tahu enggak kalau di Alkitab itu ada praktek sholat? Kalau cerdas Belum seharusnya selesai tahu. satu Di Alkitab isu, itu bahas ada lagi praktek yang sholat, ya. lain. Kan belum selesai bahasan kita ini. Kok kamu mau lari bahas Ya. sholat loh? Saya enggak lari. Saya tidak lari. Cuma Toko, saya ingin menjelaskan bahwa kamu tadi dengar nggak saya bilang? Kamu tadi dengar nggak saya Tunggu bilang? dulu, Kalau tunggu dulu. misalnya, Yes, ini yes, kalau tunggu kamu dulu, ngomong, tunggu saya dulu. ngomong nih yang mau denger tuh siapa gitu loh. Makanya satu-satu dulu, saya belum selesai, kamu udah nyerocos seharusnya seperti itu. Saya dulu ya. Setuju enggak? Silakan, selesaikan, silakan. Oke. Cobalah percaya atau tidak bahwa di Alkitab Anda itu, di kitab Injil itu ada praktek sholat atau ada kalimat Ya udah, ilaha kamu illallah. tidur sana, dibahas. Yang dibahas apa? Kamu lari lagi ke sholat lagi. Huh. Yuk, coba yuk yang agak bermutu dikit. Yuk. Capek teman-teman, capek. Tadi di awal sudah saya bilang, kalau presiden kamu panggil Tuhan, ya memang jadi aneh. Yang saya bilang tadi, kalau presiden itu masuk ke dalam Quran atau masuk ke dalam Alkitab, pasti dipanggil Rob, pasti dipanggil kurios. Kamu balik lagi ke bahasa Indonesia. Oke, kita kasih naik ada mamanya Rahman. Silakan mamanya Rahman. Oh, tapi ini belum bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Syahmi. Ya, silakan Syahmi. IQ mereka ini IQ gorila. Syahmi, silakan Syahmi, nyalakan dulu kameramu. Syahmi. Oke, baik ya, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Seputih Bening. Oh, siapa? Seputih Bening. Seputih Bening, silahkan nyalakan kamera dulu. Halo, Seputih Bening. Seputih Bening. Halo Bang, maaf ya Iya, Bang Edis. silakan nyalakan kamera dulu. Enggak, ini saya Kristen Bang. Maaf ya Bang. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Lu gimana sih orang-orang ini? Teman-teman, pastikan ya kalau ini ada layar HP itu, liatin teman-teman. Di situ ada tombol-tombolnya. Ya, jangan Anda itu seperti datang dari tahun 1950 baru ngelihat layar HP. Coba ya teman-teman ya, pastikan teman-teman lihat. Di layar itu teman-teman ada tombol-tombol mengajukan permintaan naik, tombol bagikan, begitu. Jangan kalian pencetin semua. Jangan seperti anak kecil masuk ke dalam pesawat semua kalian pencetin. Begitu ya. Yuk. Kita kasih naik ada Irfan. Silakan Irfan.
Halo, saudara Irfan. Halo Irfan. Irfan. Oke, macet lagi. Kita kasih turun ya. Saya tahu ya teman-teman ya, mungkin selama ini begitu ya, saya itu orangnya terlalu keras begitu, sehingga membuat orang-orang Islam tuh akhirnya mau naik itu mereka takut. Bahkan ada satu video ya, saya lihat itu videonya ngomong begini, sekarang ini orang-orang Islam, ustadz-ustadznya itu nggak bisa ditanya begitu. Justru yang menjelaskan agama Islam dengan rinci dan detail katanya malah Edis TV. Coba, ada itu videonya, apa perlu kita putar? Orangnya rambut putih, jenggot putih tuh, orang sudah tua, dia bikin video begitu. Saya heran sekarang, ustadz-ustadz ya, tidak ada mereka yang mengajarkan agama Islam dengan detail, dengan rinci. Justru malah Edis TV katanya. Dan orang-orang Islam sekarang malah senang mendengar dia. Waduh, gas, saudara-saudara. Gimana ini? Kita kasih naik ada Faiz. Oke, Faiz kayaknya sudah lari. Kita kasih naik ada Dedik Minarno. Selamat malam Dedik Minarno. Saudara Dedik. Halo? Halo Bang. Iya. Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan, nyalakan kamera Anda, silakan. Jangan gemeteran, jangan ketakutan begitu ya, apalagi Anda nampak-nampaknya seperti mau terjatuh begitu. Tenang aja gitu. Kita di sini tuh ngobrol bagus-bagus kok. Kenapa sih kok kali ini kok gemeteran, ketakutan gitu sama saya? Coba Dedik. Anda betul-betul seorang Muslim ya? Iya Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan di sini? Silakan. Ya, saya mau mengiyakan Bang Edi saja. Mengiyakan gimana? Ya semua yang dipaparkan itu semuanya kayak benar. Coba saya tes dulu. Jangan-jangan Anda Islam-Islaman. Coba bacakan dulu satu ayat Al-Quran. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Apa artinya? Apa arti waladdallin? Hah? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Kan? Saya bilang juga apa. Berarti betul kata saya ya, bahwa orang-orang Islam kalau mau belajar agama Islam justru malah dengerin Edis TV, betul? Iya benar. Iya teman-teman, coba tuh. Kenapa bisa begitu Bang? Kenapa Anda tidak berbelajar kepada pemuka agama, kepada ustadz begitu? Lihat Bang Edi ya, dipaparkan di hadis, dilihat di Al-Quran, dilihat terjemahnya, emang benar. Oke ya, bener ya. Saya nggak ngarang. Artinya memang ini adalah bahasa-bahasa ya yang ada di warung kopi, yang ada di jalanan, bahwa mereka menonton saya belajar dari sini. Gitu. Cuman ada cumannya ini. Yang menjadi pertanyaan saya, setelah Anda mendengar yang sedemikian rupa panjang lebar begitu, apakah Anda masih percaya dengan agama Islam? Udah ragu Bang. Udah. Berat. Apa yang membuat Anda ragu, Bang? Coba. Keraguan-raguan Ya, itu apa? Silakan. Ya banyak contohnya yang dipaparkan Bang Edi. Kayak ya minum kencing onta. Apalagi? Darah diminum. Darahnya Nabi bisa diminum gitu. Terus apalagi? Ya batu disembah bisa menggugurkan dosa. Makasih Bang Jo, makasih. Batu disembah bisa menggugurkan dosa. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jangan kalian katakan bahwa apa yang saya lakukan di medsos ini itu tidak menghantam pikiran-pikiran orang-orang seperti Bang Dedik ini. Menghantam kok. Jadi yang saya lakukan ini itu berpengaruh. Jangan kalian bilang nggak berpengaruh. Begitu loh. Terus
akhirnya bagaimana ini? Kesimpulannya sekarang bagaimana nih Bang? Kesimpulannya masih bimbang aja. Bimbang ya. Nah makanya Bang begini Bang, sebenarnya kita ya manusia-manusia ini kan, kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terbatas, memiliki kemampuan terbatas tentang misteri dunia ini ya. Jadi memang untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi seperti itu, misalnya mengenai kehidupan yang akan datang, mengenai surga, hidup yang kekal, memang kita ini perlu dituntun begitu. Nah makanya Bang, saya mengatakan kepada Anda, Muhammad mustahil, saya katakan sekali lagi, mustahil Muhammad memimpin orang kepada hidup yang kekal. Mustahil ia memimpin orang kepada surga. Kenapa? Karena dia sendiri. Coba, apakah Anda, setahu Anda Muhammad ada di mana? Ya di kuburan dan meninggal. Makanya Bang, bagaimana seorang yang ada di dalam kubur menuntun kita menuju kepada surga? Ini nggak masuk akal begitu. Makanya yang bisa menuntun kepada surga itu hanyalah Yesus. Karena Yesus sendiri ia naik ke surga. Seperti itu. Nah, makanya Bang, kalau kita bicara secara logis, bagaimana mungkin kita dituntun oleh orang yang tidak mengerti jalan ke sana? Kalau di dalam Injil itu dikatakan orang buta tidak bisa menuntun orang buta, karena kedua-duanya itu pasti terperosok, dua-duanya jomplang ke lubang begitu loh. Dua-duanya buta, dua-duanya nggak ngerti jalan. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu Bang. Tapi saya tidak mau memaksakan Bang. Ini butuh proses. Sesuatu yang dipaksa-paksa, sesuatu yang dipetik sebelum waktunya, itu pasti hasilnya tidak maksimal. Makanya di sini Bang, memang butuh proses begitu. Proses mematangkan diri. Nah kalau selama ini Anda mendengar yang seperti itu, membuat Anda ragu, membuat Anda bimbang, ya itu memang tahap awal dulu. Nanti kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, pada akhirnya Anda nanti akan menjadi pengikut daripada Yesus. Wujud awalnya dulu kunci sama Bang Edis dulu menghina Nabi kayaknya gitu. Setelah tahu ya mengiyakan. Memang begitu Bang, memang begitu. Bahkan saya ya pernah membaca inbox yang mungkin 8 bulan yang lalu, dia maki saya itu. Ini orang 8 bulan yang lalu maki saya. Terus sekarang chatnya udah lain. Bang, maafin ya, selama ini saya itu orang yang sangat agamis Bang. Selama ini saya benar-benar sholat rajin, apa-apa rajin. Setelah saya dengerin kamu terus Bang, sekarang berubah semua yang apa yang ada dalam pikiran saya. Iya, banyak yang seperti itu Bang. Sekarang, banyak sekarang yang seperti Anda ini. Sekarang saya itu sudah mempertanyakan apa yang selama ini saya percaya begitu. Selama ini hidup saya itu Bang, betul-betul seperti ada di dalam satu penjara. Saya harus begini, nanti jam segini saya harus begini, habis itu tangan saya harus begini-begini. Setelah saya pikir-pikir, iya juga ya, ngapain saya begini-begini gitu. Betul juga gitu, karena begini. Karena apakah Tuhan itu memerlukan yang namanya gerakan begitu. Kalau nggak ada Tuhan harus gini. Kalau nggak gini nanti Tuhan nggak suka, ini harus gini. Apakah harus begitu? Kan tidak. Bukankah Tuhan itu melihat hati seseorang? Begitu. Bukankah yang lebih penting di mata Tuhan itu adalah bagaimana sikap hati kita, roh kita begitu. Bukan soal pakaian kita kan? Tapi ya jangan pakai pakaianmu juga kan gitu. Seperti itu Bang. Tapi ya inilah yang namanya proses Bang. Ya kita tunggu saja ya. Semoga tidak lama lagi besok Anda datang lagi ke sini Bang. Saya sudah dibaptis gitu. Seperti yang terjadi kepada teman-teman yang lain. Saya ada teman kemarin Bang. Dia asalnya dari Lampung, ya dari Jabung. Menurut pengakuan dia ya. Tapi saya percaya itu. Dia begitu juga sama seperti Anda. Dibenci tadinya. Sekarang akhirnya dia sudah dibaptis. Puji Tuhan dia sudah dibaptis. Di Bali dia dibaptis. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan lagi Bang. Kepada... Enggak Pak, itu aja. Itu aja ya, baiklah. Kita menunggulah kabar ya Bang ya. Semoga kiranya roh yang daripada Tuhan mencerahkan Anda sehingga membuat Anda berpikir dan itu menerangi dan membuka pikiran Anda sehingga Anda melihat kebenaran. Oke, itu saja Bang ya. Selamat malam. Sampai ketemu. Makasih ya. Yuk, silakan yang lain ya, silakan. Kita kasih naik ada Faizal Amin. Silakan, Faizal Amin. Silakan saudara Faizal Amin.
Faizal. Jangan ngambek Faizal. Tenang Faizal, tenang. Langsung mampet Faizal. Oke, saya turunkan ya Faizal ya, karena tidak mau bicara, mogok bicara. Kita kasih naik ada sebentar ya. Syarif. Oke, Syarif. Silakan Syarif, nyalakan kamera Anda. Halo, saudara Syarif. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan dulu kamera Bang. Oh, Anda belum bisa nyalakan kamera ya Bang ya? Sorry ya, saya turunkan dulu. Ini khusus bagi yang sudah bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ridwan. Oke, Ridwan tidak ada. Kita kasih naik ada Dewangga. Atau ini aja lah, Arfa. Silakan Arfa. Silakan. Jangan marah kalau dibilangin jangan pacaran. Astaga. Silakan Arfa. Saya ingin bahas ini profil Anda. Kabur lagi. Coba yuk kita menantikan seorang ustadz tuh. Katanya ustadz bilang jangan pacar. Karena ada hadis bilang begini. Jikalau ada seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan dan kedua-duanya itu bukan suami istri, maka yang ketiga adalah syaiton. Itu kata sang Nabi. Ya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Karena di dalam agama Islam itu konon katanya tidak boleh pacaran. Tapi ta'aruf katanya boleh. Nah, coba naik dulu ke sini yuk. Kalau memang tidak boleh pacaran, menjadi pertanyaan besar kepada seluruh kaum muslimin. Ketika Allah menempatkan Adam dan seorang Hawa di situ, apakah mereka menikah atau mereka lagi pacaran? Karena dikatakan di situ bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut bahwasanya setan itu menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat keduanya. Lah kalau mereka sudah suami istri, ngapain setan menggoda untuk mereka saling menampakkan aurat? Saya pernah tanya permasalahan ini, ustadz pada bingung berjamaah. Lu iya. Coba baca Al-Quran Anda. Ketika Allah menciptakan Adam, Dia juga menciptakan Hawa. Yang menjadi pertanyaan, mereka sudah dinikahkan belum sama Allah? Sehingga setan menggoda mereka untuk saling menunjukkan aurat. Bagaimana mungkin ada suami istri lalu setan menggoda, "Hai, ayo saling tampakkan aurat kalian." Kan sudah suami istri setan. Kalau sudah suami istri, ngapain setan suruh menggoda mereka saling menampakkan aurat? Setan menggoda seorang laki-laki dan perempuan saling menampakkan aurat kalau mereka bukan suami istri. Nah, makanya menjadi pertanyaan kepada ustadz-ustadz yang melarang orang Islam pacaran, ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di kalau bahasa mereka Jannatul Eden itu. Tapi kalau ditanya Jannatul Eden itu apa, mereka pasti bingung itu apa. Ya. Waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa di Jannatul Eden, apakah Allah membuat mereka pacaran? Nah, ayo naik sini. Silakan. Kita kasih naik ada Indra. Silakan Indra. Silakan saudara Indra. Halo Indra. Indra. Kaburlah. Tapi tadi teman-teman saya mau cerita dulu nih, saya cerita. Tapi jangan anu ya, nanti kalian anu. Tadi waktu saya ngobrol, tadi ada terdengar suara brimo gitu kan? Nah, ternyata ada orang kirim berkat nih teman-teman. Makasih ya kepada yang kirim berkat, dan ini jumlahnya fantastis teman-teman. Tapi saya kenal orangnya. Makasih ya, makasih. Nanti RK stres nanti kalau saya cerita. Gak usah kita bahas itu. Kita fokus aja nih, fokus. Oke, yuk silakan. Kita kasih naik ada Gasti Bangkit. Silakan Gasti Bangkit. Halo Gasti Bangkit, nyalakan dulu kamera Gasti Bangkit. Gasti Bangkit.
Saudara Gasti, Iya. jangan ngambek lah bang. Nyalain kamera. Nah gitu kan. Yuk kenalan diri dulu yuk Bang Gasti. Abang Muslim. Ini Pak Edis ya. Saya ingin bertanya. Bang kenalan dulu dong Bang. Abang Muslim. Ya saya Muslim, Dis. Oke silakan. Silakan. Sebuah agama bisa dipandang kemurniannya dari dua unsur. Gimana? Sebuah agama bisa dipandang kemurniannya dari dua unsur. Dipandang kemurniannya dari dua unsur. Apa itu? Jadi murni tanpa yaitu dikotori oleh tangan-tangan manusia. Dari dua unsur. Pertama dari segi pengertian ketuhanannya, kedua dari segi kitabnya. Oke. Satu aja lah dibahas, jangan dua-duanya. Jangan dibahas dua-duanya, satu dulu. Apa yang mau dibahas? Kitabnya? Itu di agama keyakinan Pak Edis, ya Kristen ya Pak Edis keyakinannya. Dari kitabnya dulu lah, biar nggak Tuhan-Tuhan terus kitab aja dulu yuk. Gimana? Di dalam Alkitab kan Kristen itu kan ada Kristen Protestan, ada Kristen Nggak ada Katolik. Bang. Di dalam Alkitab tidak ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen ini nggak ada. Yang ada Kristen. Kelompokan ya. Artinya pengikut Kristus. Kenapa itu berbeda-beda gitu? Itu kan jumlahnya 66 di Protestan. Kalau di Katolik kan 73. Apa sih yang menyebabkan perbedaan itu? Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bang. Jadi jumlah kitab orang Protestan dengan Katolik itu memang berbeda, ya. Di dalam orang Katolik itu ada namanya Deuterokanonika, begitu. Namanya saja sudah Deuterokanonika. Nah, tetapi yang Protestan tidak pakai itu. Tapi Bang, sekalipun itu dibaca, sekalipun itu dibahas, ya, itu tidak ada pengaruhnya terhadap iman kekristenan. Karena Deuterokanonika itu dia itu hanya pengantar dari Maleaki ke zaman Mesias, zaman Yesus. Begitu Bang. Jadi itu bercerita tentang, di situ kan ada kitab Makabe dan lain sebagainya. Itu bercerita tentang apa yang terjadi nih dari zaman Maleaki ke sebelum kedatangan Sang Mesias. Itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan keimanan seperti itu, Bang. Ya, seharusnya gini Pak Edis ya. Islam itu kan banyak ya. Islam itu ada kelompok misalkan Syiah, terus Sunni ya. Tapi tetap Al-Qur'an ya sama gitu. Sunni begitu, Syiah begitu. Gak beda gitu Al-Qur'an. Tidak Bang. Di dunia ini Bang, ada kurang lebih, ada seorang perempuan namanya Hatun, dia mantan muslimah ya, orang Turki, dia sudah menjadi orang Kristen. Dia mengumpulkan Bang, ada kurang lebih 32 Al-Qur'an yang berbeda-beda di seluruh dunia Bang. Ya, bahkan itu diakui oleh pakar-pakar agama Islam bahwa Quran itu berbeda-beda. Mau saya tunjukkan videonya? Tapi saya percaya begini Pak Edis ya, itu di dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin misli. Ini tantangan. Kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada hambaku, ingat Pak Edis, Muhammad itu bukan Tuhan, hamba, makhluk, ya. Bukan Tuhan. Tuhan itu Allah, Maha Esa, Maha Tunggal. Kalau kamu ragu, silahkan buat satu surat seperti Al-Qur'an. Sudah Bang, sudah banyak yang buat. Yang mampu Pak Edis sampai sekarang Pak Edis. Ada Bang yang mampu. Bahkan kalian lebih senang kitabnya. Bang, kalau ngomong gantian lah Bang, jangan nyerocos terus. Coba bukakan surat berapa di situ? Al-Baqarah, coba Pak Edis. Silakan, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa? Kalau nggak salah itu Al-Baqarah Pak Edis, saya lagi. Al-Baqarah berapa Bang? Al-Baqarah berapa? Coba Al-Baqarah, bukan ayat-ayat sekarang ayat Al-Baqarah tapi awal-awal itu. Al-Baqarah berapa? Ayat awal-awal Anda saja nggak tahu. Gimana ini Al-Baqarah berapa? Awal-awal gitu. Al-Baqarah berapa, Bang? Coba saya ini dulu. Aduh, Google lagi. Oke, saya bantu saja di sini. Gimana kalau saya bantu di sini? Ya, coba. Saya bantu tuh, oke. Oke, saya balikan dulu kamera saya. Ya, itu pokoknya surat Oke, kelihatan di sini. Surat itu aja, Bang, pakai Az-Zumar. Az-Zumar ayat 23. Kelihatan? Deketin coba Pak Edis. Deketin gimana? Itu background udah saya bikin. Gimana deketin? Kelihatan Az-Zumar 23. Kelihatan Pak Edis. Oke, saya kasih saja yang ini ya. Az-Zumar 23. Saya tunjukkan ya. Inilah orang-orang Islam yang mengatakan tantangan membuat Al-Quran. Padahal tantangan membuat Al-Quran itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama Islam. Dan akhirnya umat Islam lebih senang kitabnya ulama-ulama itu. Mau saya buktikan? Nih. Oke, sebentar Bang. Tenang Bang. Tenang. Az-Zumar. Membuat Al-Quran. Coba Pak Edis bacain itu. Oke. Apa bacanya? Di dalam surat Az-Zumar ini dikatakan Allah telah... Anda ngomong, saya ngomong. Gimana? Yang mau didengar siapa ini Bang? Itu kan bahasa Arab Edis.
dari situnya. Iya, iya. Di sini dikatakan bahwa Allahu nazalna. Nih loh, ini ada nih bacaan Itu lainnya nih. Ya Allah itu jadi apa itu? Ya Allah. Ya Allah itu ya maksudnya apa itu lamnya? Apa itu lamnya? Apa sih, ngomong apa sih? Ya kan bahasa Arab kan ada artinya, berarti setiap alif lam itu kan ada mengandung arti mana? Nggak usah ke situ dulu. Kita sekarang membahas mengenai tantangan membuat Al-Quran, betul nggak? Ya kalau ingin membedah Al-Quran harus tahu ilmu nahwu sorof, harus tahu ilmu balago, harus tahu ilmu mantik. Ya sudah, sekarang intinya Allah menurunkan Al-Quran, betul? Ya Allah menurunkan Quran terus. Oke, Allah menurunkan kitab dan orang ditantang untuk membuat itu, betul? Ya, ya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak bahwasanya Al-Quran itu adalah hadis? Al-Quran itu firman Allah, beda lagi hadis dengan Al-Quran. Hadis, kok Anda nggak percaya? Al-Quran itu hadis, tapi kalian membuat hadis yang lain. Al-Quran itu firman Allah, hadis. Waduh. Baik. Coba kita baca. Sebentar. Tenang. Oke. Coba Anda baca Arabnya nih. Allahu nazalna ansalna hadis. Betul tidak? Betul tidak bahwa Allah menurunkan kitab hadis? Allah Nih, mana? Anda baca nih. Atau Anda kita baca Arabnya aja lah. Kita baca Arabnya. Coba. Kita baca pelan-pelan. Allahu terus. Itu maksudnya baik. Tenang Bang, kita baca pelan-pelan yuk. Kita baca pelan-pelan Bang. Kita baca pelan-pelan. Coba baca. Allahu nazzala. Terus. Ahsana. Terus. Hadis. Oke, hadis. Betul tidak? Ya. Oke, Allah menuzulkan apa? Hadis di itu bukan masuk hadis. Tenang. Sebentar. Tenang. Sebentar, bangkit. Gasti. Tenang. Gasti. Tenang. Apa ini bacaannya? Ntar dulu, kalau mengartikan Arab harus tahu, yaitu mudah. Oke, Allah menurunkan hadis, betul tidak? Hadisi itu bacaan. Kenapa dibaca hadisi, enggak dibaca hadisu hadisa? Oke, coba Allah menurunkan hadis, Alkitab, kitab hadis, betul tidak? Itu bukan itu artinya baru. Astaga. Allah menurunkan kitab hadis dan kalian telah membuat kitab tandingan hadis Bukhari, tandingan hadis daripada Allah. Hadis hadis dengan Al-Quran berbeda. Oke, sekarang saya tanya, yang dimaksud hadis di sini apa? Hadis di sini baru, Pak Edis. Apa di sini hadis di sini? Arti hadis itu baru, Pak Edis. Apa? Coba ayat ke bawahnya. Oke, coba nih, bacakan. Allahu nazzala ahsanal. Oke, artinya Allahu nazzala artinya apa? Allah itu yang menurunkan. Menurunkan apa? Ya, sebaiknya gitu. Sebaik-baik. Ya, Al-hadis, sebaik-baik. betul. Al-hadis itu baru. Ya, al-hadis di sini apa? Allah menurunkan sebaik-baik al-hadis. Apa al-hadis di sini? Di dalam ilmu meninggal dunia. Tenang. Gasti, tenang dulu, Gasti, tenang. Pakai kacamata, Gasti, tenang. Apa itu dan mustarok? Kalau Anda ngomong, saya ngomong. Itu siapa yang mau didengar? Kita baca pelan-pelan. Allahu nazala. Allah telah menurunkan. Terus? Lanjut, Pak Edis kan bisa, Pak Edis. Ya, silakan Anda baca. Silakan. Pak Edis dulu. Coba, kan saya udah tadi. Allahu nazalna. Terus, ahsan. Sebaik-baik al-hadits. Kitabah, betul? Sebaik-baik kitab. Sebaik-baik perkataan di dalam suatu kitab, betul? Ya, lanjut. Oke. Apa yang dimaksud di sini hadits di sini? Bukankah ini merujuk kepada kitab Al-Qur'an? Ini Allah menurunkan Al-Qur'an, maksudnya iya, Al-Qur'an di sini nggak ada tulisannya, tapi Al-Hadis, betul nggak? Iya, Al-Hadis. Oke, Al-Hadis di sini merujuk kepada apa? Hadis ini Al-Qur'an yang Allah turunkan setelah betul. Betul. Al-Qur'an baru gitu. Baik, bukan jadi hadis Bukhari Muslim gitu. Iya, betul. Justru Anda lah yang membuat hadis tandingan. Saya artikan saja, saya artikan. Tenang. Sebentar, saya artikan. Boleh saya bicara? Baik. Nih, perhatikan. Allah telah menurunkan perkataan. Nah, kata perkataan ini bahasa Arabnya adalah hadits nih. Haditsi kitabam. Nah, Allah telah menurunkan perkataan yang baik di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran.
yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Perhatikan, dengan kitab ini tadi, hadis ini tadi. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin. Pertanyaan saya, betulkah Al-Quran adalah sebaik-baiknya hadis? Al-Quran itu kan ini Pak Idris ya. Saya ulangi satu kali lagi, tolong dijawab. Betulkah Al-Quran itu sebaik-baiknya hadis? Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Iya, perkataan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hadis, peang. Saya ulangi satu kali lagi. Tenang. Betul atau aduh. Anda mau mendengar saya nggak? Ya, lanjut. Oke. Betul atau salah bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya perkataan? Betul. Oke, kata perkataan ini bahasa. Makanya saya ngomong dengar dulu, Gasti. Ya, lanjut. Yang dimaksud sebaik-baiknya perkataan, kata perkataan ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah hadis, betul? Ya. Jadi, sebaik-baiknya hadis, sebaik-baiknya kitab hadis adalah Al-Quran. Setuju? Ya. Oke. Dan di dalam ayat lain, surat Al-Baqarah berapa tadi, ada tantangan. Buatlah hadis mislihi. Buatlah kitab hadis yang semisal Al-Quran ini. Kalau kalian mampu. Nah, ternyata kalian mampu. Makanya muncul hadis Bukhari, perkataan Bukhari, perkataan siapa lagi? Perkataan Imam Muslim, perkataan ini, perkataan itu. Nah, itulah kitab tandingan yang kalian jadikan kitab tandingan. Itu bukan tandingan, Pak Idris, karena gaya bahasanya jauh berbeda dengan Al-Quran. Ya sudah, berarti ada tidak yang mampu membuat semisal hadis ini? Ada tidak yang mampu membuat semisal hadis seperti ini? Gak ada yang bisa Pak Idris seperti bahasa. Oh, gak ada. Nah itu Bukhari Sahih Muslim kok gak ada gimana? Katanya di dalam Al-Quran, dalam metode Islam Al-Quran. Coba Pak Idris, kalau orang. Saya balik dulu kamera saya lagi. Memang mereka ini sulit ngomong sama mereka ini ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Ya. Sabar. Jadi Anda sudah percaya bahwasanya Quran itu hadis? Al-Quran itu bahasa, itu firman Allah. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah Anda sudah percaya bahwa Al-Quran itu adalah hadis yang terbaik? Ini Pak Idris, ada perkataan manusia. Kan ini perkataan manusia Pak Idris. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Udah dibilang kalau ditanya jangan muter-muter. Saya paling kesel loh. Yang ditanya itu nggak dijawab, diputar-putar. Jangan seperti Romo capek. Yang ditanya, Romo, yang saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Maka dia akan jawab, saya pergi ke Pasir Jatinegara, beli tempe. Nah, setelah saya beli tempe, lalu saya pergi lagi ke stasiun Kampung Rambutan. Nah, dia, apa sih ngomong apa lu? Gimana? Heran saya, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Silakan, Al-Batar. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Bang, ayo Bang, kita diskusi yang baik Bang. Halo Al-Batar. Halo. Coba duduk dulu Bang, nyalakan kamera gitu Bang. Memang kok seneng nggak pakai baju ya orang-orang, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang mereka pantas membicarakan Allah dan Rasulnya itu dengan cara tak pakai baju. Bila perlu tambahin rokoknya Bang. Gitu Bang. Tapi nggak apa-apa lah, ini memang tabiat-tabiat kalian, nggak apa-apa. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Allahu Akbar. Baik. Anda tadi sudah menyimak atau Anda belum menyimak? Ya, saya cuma saran saja ini Bang Edis. Apa itu saran apa? Ya, saya sarankan kepada teman-teman Muslim yang nggak punya ilmu, nggak usah naik ke room Edis, nanti Edis kocak kiri kanan lagi. Nah. Oke, apakah Anda punya ilmu? Ilmu, tapi kalau bercerita dengan Edis, aduh. Sebentar, saya tanya dulu, apakah Anda berilmu untuk menjelaskan tadi? Saya ini baru bangun tidur ini. Ya sudah, penuhin dulu itu konsentrasi Anda. Gimana ini orang? Ya silakan. Kita masih menunggu ya orang yang berilmu ya. Saya sudah pernah bilang, seumur hidup saya ketika saya berjumpa dengan orang-orang Islam, belum pernah saya dapati satu saja orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Silakan. Pergi jauh. Silakan pergi jauh. Nyalakan kamera Anda. Pergi jauh. Bisa, Bang. Nggak bisa nyalain kamera karena. Baik, saya kasih turun dulu kalau seperti itu.
Kita kasih naik yang berikutnya, ada Raden Sanjaya. Silakan. Halo Raden Sanjaya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Muslim. Oke. Perbaiki dulu Bang headset Anda. Apakah Anda Muslim Bang? Oke Bang, ada. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Agak sedikit dijauhkan Bang supaya tidak begitu Bang, coba. Agak sedikit dijauhkan. Oke. Abang tadi nyimak tadi jalannya diskusi. Nyimak. Tapi itu tadi suratnya apa tadi? Oke, surat Az-Zumar ayat 23, coba dibuka dulu. Az-Zumar. Oke, ayat 23. Jangan bernapas di mikrofon, Bang, karena suara napas Anda itu seperti Bang, petir di sini terdengar. Silakan. Az-Zumar. Az-Zumar 23. Sudah dapat? Oke, dapat. Dapat Bang, dapat. Silakan dibaca. Allahu nazzala ahsanal hadisi, yang dibahas tadi hadis ya. Oke, betul. Hadis di situ. Ada kata hadis tidak di situ, Bang? Ada. Ada Bang, ada. Oke, apa artinya? Perkataan di situ. Oke. Arti hadis apa? Perkataan. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah betul bahwa Al-Quran itu sendiri adalah hadis atau perkataan? Kalau Al-Quran itu di sini itu perkataan Allah, Bang Edis. Iya, hadis tidak itu. Hadis yang dari Allah. Iya, hadis dari Allah. Hadis dari Allah. Baik. Jadi untuk teman-teman Muslim ini tolong direkam ya, karena banyak orang Islam gak ngerti ini, ya. Banyak orang Islam gak ngerti ini, apalagi ustadz-ustadznya itu, aduh, mana ngerti ini. Coba. Bang, jangan sembunyi, Bang. Jangan sembunyi. Oke, baik. Jadi, hadis sebenarnya artinya adalah perkataan. Oke? Nah, Allah sudah menurunkan. Allah, coba dibaca lagi di situ dikatakan. Allah telah menurunkan perkataan. Bahasa Arabnya. Allahu anzalna. Allahun jala ahsanal hadisi kitabam. Oke. Jadi Allah telah menurunkan perkataannya di dalam suatu kitab, yaitu perkataan yang paling baik, yang terbaik. Setuju? Setuju. Oke. Jadi Al-Quran adalah hadis yang paling baik. Setuju? Maksudnya Bang Edis, itu bukan hadis dari perkataan dari manusia, Bang Edis. Betul. Yang dimaksud di situ adalah bukan hadis Bukhari, bukan hadis Muslim, tapi itu adalah hadis yang daripada Allah. Setuju? Surat Az-Zumar ayat 23 adalah ayat yang memberitahu bahwa kitab hadis yang dari Allah adalah Al-Quran. Setuju? Kalau hadis itu artinya ini juga ayat-ayat. Saya balikkan dulu kamera saya ya, biar kita tidak seperti ini. Saya balik dulu kamera saya. Aduh. Atau abang bisa, Mbak? Balik kamera abang bisa? Bisa? Coba dibaca. Hadis di sini, Bang Edis, hadis di sini adalah ayat-ayat dari Allah. Atau saya balikin ini ya, saya balikan dulu kamera saya. Pakai punya saya aja Bang ya, supaya abang ngerti. Kita mengajari orang-orang Islam teman-teman, isi Qur'annya supaya mereka tidak seperti yang dulu lagi. Az-Zumar ayat 23 kelihatannya Bang ya? Ya. Oke. Kalau kita baca Arabnya, coba abang yang baca. Allahu nazala artinya Allahu nazala artinya Allah telah menurunkan. Allah telah menurunkan. Nazal, nuzul, menurunkan dia, menurunkan ahsanal. Ahsanal itu artinya baik, ahsan, baik itu ya, paling baik. Jadi Allah telah menurunkan yang sebaik-baiknya hadis, kitab hadis ini loh, hadisin kitabam. Jadi Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, sebaik-baiknya perkataan di dalam kitab, yaitu Al-Quran. Setuju?
Setuju. Oke, Setuju. jadi menurut surat Az-Zumar ayat 23, Al-Quran adalah hadits yang paling baik, betul? Betul. Baik, sekarang kita ke surat Al-Jathiyah ayat yang ke-6. Itulah ayat-ayat Allah, coba, tilka ayatullahi, betul? Betul. Yang artinya itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Nah, perhatikan ini. Maka dengan perkataan, nah ini perkataan ini kalau kita terjemahkan hadis ini, ya, maka fabi ayi hadisim, maka dengan hadis yang mana lagi, dengan perkataan yang mana lagi kah mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Justru ayat ini mengindikasikan kepada kalian mau percaya kepada kitab yang mana lagi, kepada hadis yang mana lagi setelah kitab dari Allah ini. Betul? Betul atau tidak? Nah, berarti pertanyaan saya, apakah ada lagi hadis yang baik selain daripada hadis yang daripada Allah ini? Tidak ada. Oke, sekarang Anda percaya hadis Bukhari? Percaya itu. Oke, mana yang lebih bagus, hadis Bukhari atau hadis Allah? Kalau hadis yang dikarang manusia itu, Bang Edis, itu adalah tingkah laku Rasulullah. Iya, makanya ajaran Rasulullah. kan ada. Lu jangan salah, di dalam hadis ada wahyu-wahyu loh. Jangan salah. Nanti saya tunjukkan hadis-hadis yang anu. Baik, begini. Yang saya tanyakan kepada Anda. Benarkah Allah menantang supaya kalian membuat hadis? Benar. Oke, betulkah kalian akhirnya membuat hadis? Hadis itu, Bang Edis, saya bilangin ya. Tenang dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Sebentar, saya bukakan ayat tantangan ya. Tantangan membuat ya. Sebentar. Saya tunjukkan dulu. Tantangan. Bentar. Sebentar ya. Surat berapa itu ya? Jikalau kamu mampu, ajaklah setan dan jin untuk apa gimana? Surat berapa itu? Sebentar. Ajakan kepada jika kamu ragu-ragu maka sebentar. Aduh, sebentar. Bisa teman-teman bantu saya menemukan ayat itu? Coba. Surat berapa, ayat berapa itu? Surat berapa, Bang? Abang bisa bantu saya nggak? Coba teman-teman bisa nggak bantu saya menemukan ayat tersebut? Al-Isra 88, coba. Bentar. Kayaknya bukan itu loh, sebentar ya. Bukan itu. Abang bisa bantu saya nggak? Aduh, berapa ya? Bang Edis, gini Bang Edis. Kalau hadis itu beda sama yang perkataan perkataan Allah. Enggak, bukan Allah. itu ayat. Perkataan Allah, Bang Edis. Jadi kalau hadis dari Rasulullah itu adalah Iya, perkataan Allah itu kan bahasa Indonesianya, Bang. Ini loh, bahasa Arabnya itu apa? Ya. Atau gini saja dah, gini, sebentar. Allahu nazala ahsanal hadisi kitabam. Allah, sesungguhnya Allah telah menurunkan sebaik-baiknya hadis, kitab hadis, betul? Betul. Oke, apa ini di sini? Kitab hadis apa yang dimaksud di sini? Perkataan Allah lebih baik daripada hadis, Bang Edis. Kalau hadis yang dikarang manusia itu Astaga, udah lari kemana-mana nih, nggak nyambung juga. Raden, coba dengerin saya ya, Raden ya. Biar makanya kalau ngomong hadis nih pikiran mereka langsung ke sana loh, langsung ke Bukhari, ke Muslim. Jangan ke situ dulu. Ini loh, dengar. Allah ngapain Allah? Allah ngapain? Bang Raden, Allah ngapain? Nazala, betul? Betul. Apa nazala? Menurunkan. Oke, menurunkan. Ahsanal, apa ahsanal? Perkataan. Bukan perkataan.
ahsanal itu artinya sebaik-baiknya. Yang sebaik-baik, yang terbaik itu arti ahsanal. Coba sekali lagi, Allahu. Terus, Allahu, Allah dia. Nazala, apa nazala? Menurunkan. Menurunkan. Ahsanal apa? Perkataan. Bukan perkataan, aduh. Yang sebaik-baik. Aduh. Sebentar, kata perkata aja lah, sebentar, kata perkata. Azumar. Aduh, memang ya. Ginilah Ustadz, saya ganti pekerjaan ini Ustadz. 2, 3. Kata perkata. Akhirnya malah. Jadi saya yang coba kita kasih Quran kata per kata ya. Sungguh sulit. Mana ini Quran kata per kata saya? Sabar ya. Oke. Nih, kelihatan Quran kata per kata ini? Nah, kelihatan. Oke. Allah, betul? Betul. Nazala, betul? Betul. Menurunkan. Apa di sini? Ahsana. Ahsana. Yang paling baik. Apa yang paling baik? Apa? Pembicaraan atau perkataan. Apa perkataan atau pembicaraan itu bahasa Arabnya? Al-hadis. Al-hadis. Al-hadis kitab. Jadi Allah menurunkan kitab yang paling baik, kitab yang berisi perkataan-perkataan yang paling baik, betul? Betul. Apa ini? Kitab apa ini? Al-Quran. Iya. Kok muter-muter bah dari tadi? Tapi beda maknanya, dulu, Bang Edi. sebentar, Maknanya dulu. tuh beda. Tenang dulu. Allah dia menurunkan sebaik-baik kitab hadis, betul? Betul? Oke. Benarkah Allah membuat tantangan untuk membuat yang semisal ini, yang semisal yang telah diturunkan ini, hadis yang telah dibuat ini, yang diturunkan Allah ini? Betul tidak? Betul. Betul. Jikalau kamu mampu, buatlah yang semisal hadis yang dari Allah ini. Kalau kamu sanggup, coba ajaklah jin dan penolong-penolongnya, setan dan penolong-penolongnya. Buatlah kitab hadis yang semisal yang dari Allah ini. Akhirnya kalian jabani nggak? Kalian lakukan nggak itu? Membuat kitab hadis itu? Kalian lakukan. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Sekarang saya tanya, Bukhari membuat kitab hadis nggak? Ya itu kan hukum tentang muter ajaran. lagi. muter. Intinya itu tadi lah yang saya bilang, Bang. Kalau Anda benar-benar mempelajari Al-Quran, pasti Anda nanti akan mengiyakan saya bahwa Al-Quran itulah hadis yang terbaik. Tetapi kalian justru malah mengikuti hadis yang dibuat-buat setelah Al-Quran. Betul? Nggak betul. Saya cari dulu lah seorang ustadz yang ngerti agama Islam ya. Anda belum ngerti ya? Ya, makasih. Oke, sama-sama saya turunkan dulu. Ayo, silakan teman-teman, yuk. Kita kasih naik, ada Abdul. Silakan Abdul Kohar. Nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kenapa mic saya, teman-teman? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Silakan Bang, kamera nyala dulu. Saya sudah dengar Bang, silakan. Udah kan? Udah nyala kan? Udah nyala kan? Apanya ini udah nyala? Belum Bang, coba nyalain kamera dulu. Yuk. Coba Bang, duduk dulu yang tenang. Duduk yang tenang Bang. Abang nggak bisa pakai baju. Oh ya, tunggu bentar ya. Astaga. Sudah saya ajarin orang muslim sopan santun. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya pakai baju lah. Malah jadi saya yang ngajarin mereka gitu. Nah, gitu kan enak dilihat Bang. Aduh. Lihat nih Ustadz. Lihat nih umat Anda nih Ustadz. Abang sudah nyimak dari tadi? Sudah. Oke, apa yang mau Anda tanggapi? Silakan Bang. Tema yang lain aja Pak ya. Kalau yang itu ribet. Ribet.
Sebentar. Anda mengerti tidak yang saya utarakan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah hadis? Ya, betul. Oke. Anda setuju tidak bahwasanya Al-Quran itulah hadis yang sebaik-baiknya? Ya, benar. Oke. Anda setuju tidak bahwa Allah menantang supaya umat manusia, bahkan jin, setan, untuk membuat yang semisal hadis, yang semisal yang dari Allah itu? Setuju? Ya, setuju. Nah, sekarang siapa yang membuat itu? Yang membuat hadis yang semisal hadis dari Allah? Para pemuka agama. Iya. Para pemuka agama, Bang. Dan akhirnya kalian lebih mengikuti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian pergi ke Arab mencium batu. Betul tidak? Sekarang saya tanya, betul tidak kalian berangkat ke Arab mencium batu di sana? Ya, betul kalau punya duit. Kalau punya Nah, duit. betul. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada, wahai kaum muslimin, pergilah engkau ke Arab dan di sana ada batu, ciumilah batu. Nggak ada. Coba di Quran surat berapa, ayat berapa ada perintah suruh nyiumin sebongkah batu? Di mana? Kalau suruh lihat Quran saya belum begitu paham benar. Suara Bang kecil banget, Bang. Coba agak nggak jelas, Bang. Ya, kalau ada tanya saya suruh lihat di Quran saya belum pernah dengar kok, belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Nah, berarti apa yang kalian kerjakan akibat daripada kalian bukan mengikuti hadis yang benar, tetapi karena mengikuti hadis yang dikarang-karang. Kemudian, setuju? Setuju? Setuju, setuju, setuju. Setuju. Nah, di dalam hadis yang benar tersebut diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Setuju? Ya, ya. Nah, kalau sudah ke situ langsung mulai ragu-ragu dia. Ragu. Coba. Benarkah Al-Quran atau hadis yang paling baik, yaitu Al-Quran, memerintahkan kaum muslimin wal muslimat untuk beriman kepada Injil? Kalau kita tidak mengerti Al-Qurannya, kita mesti bertanya kepada yang surat yang sebelumnya. Ya, nah makanya berarti intinya adalah Quran menyuruh kaum muslimin wal muslimat untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Setuju? Setuju. Nah, terus kenapa Anda tidak mau? Silakan. Kenapa Anda tidak mau? Gimana ya? Memang udah dari sananya sudah begitu. Nah, karena kalian hanya mengikuti pemuka-pemuka agama. Mirip sama RK. Iya, di dalam Alkitab dibilang jangan engkau sujud menyembah patung. Tapi karena pemuka agama kerjasama dengan bisnis membuat patung, akhirnya RK nyembah patung. Makanya Bang, yang kita ikuti itu adalah sumber yang paling tinggi otoritasnya. Jangan kita malah mengikuti apa kata-kata orang, katanya. Sudah dibilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, di atas. Baik yang ada di bumi, baik yang ada di laut. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, kata RK, boleh nyembah patung. Karena apa? Karena katanya ngikutin orang-orang terdahulu. Ikut. Percaya sama saya Bang, 98% orang beragama ikut-ikutan aja. Nah, disinilah saya mengajak kepada teman-teman, baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen, yang manapun, jangan cuma ikut-ikutan. Jadi orang harus kritis. Begitu. Setuju Anda? Setuju Bang. Setuju. Iya, begitu Bang. Percayalah Bang, bahwa Tuhan itu senang dengan manusia yang haus akan kebenaran, yang mencari kebenaran. Begitu, Bang. Jadi kalau Anda mencari kebenaran Bang, niscaya Bang, Anda akan mendapatkannya. Seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa ya yang mencari dia mendapatkan, barang siapa yang mengetuk maka pintu akan dibukakan baginya. Seperti itu Bang. Ya. Oke? Oke, makasih Bang ya. Saya turunkan ya. Oke, makasih Bang. Oke, baik. Shalom. Ya, begitu ya. Yuk silakan yang lain, yuk silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Kanda Muslim. Aduh, hidung saya teman-teman. Kanda Muslim silakan, Kanda. Ya, halo. Silakan, nyalakan kamera dulu Bang. Bentar, Des.
Bentar. Ya kan? Saya menyerukan ini supaya jangan kita itu mengkultuskan benda-benda mati, batu kah, patung kah, jangan dikultuskan. Mana kamera saya ini ya? Saya ajak yang benar, malah saya dimarahin. Nah, coba tuh, sudah saya kirimkan, Bang. Oke. Ya, Kanda, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, saya seorang Muslim, Bang Edis. Oke, coba cari dulu tempat duduknya, Bang, yang bagus biar Anda nggak gerak kesana kian kemari, Bang. Coba cari dulu tempat yang tenang gitu. Jangan ada silau-silaunya, Bang. Coba kalau bisa sinar itu mengenai wajah Anda, jangan mengenai wajah saya. Nah, itu dong ya. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, kalau saya tadi memang mengikuti ya beberapa obrolan tadi sejak udah lama lah saya ngikutinya. Obrolan yang tentang Al-Quran tadi, memang benar Al-Quran itu juga sebagai hadis. Ya, tetapi kalau ya, dan juga memang benar Allah telah menantang manusia untuk membuat ayat sebagus Al-Quran gitulah, semisal Al-Quran. Tetapi yang pertama Allah itu menantang bukan kaum muslimin yang pertama, tetapi menantang orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Iya, justru yang tidak percaya kepada Al-Quran adalah kalian. Jangan dipotong dulu. Silakan. Nah, yang kedua, kalau Anda tadi ngomong bahwa kami, ulama-ulama kami membuat hadis yang baru seperti hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat siapa, nah gitu kan. Nah, itu bukan mereka yang buat, mereka hanya membukukan, Mereka itu hanya membukukan perkataan-perkataan Nabi Muhammad, karena di dalam Islam bukan hanya Al-Quran yang menjadi dasar kami. Nah, di dalam Islam itu agama yang memiliki dasar. Nah, apapun hujah kita, apapun hukum yang akan kita bicarakan kepada orang lain, itu harus ada dasarnya, yaitu Al-Quran yang pertama. Yang kedua hadis. Hadis itu berkaitan Nabi. Al-Quran itu berkaitan Allah. Al-Quran itu. Nah, hadis Bukhari itu adalah perkataan Nabi yang dibukukan. Itu jadi bukan perkataan Bukhari, bukan itu. Oke, sudah. Bisa saya tanggapi sekarang? Oke, baik, saya tanggapi ya, baik. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah Allah menurunkan kitab hadis? Ya, Al-Quran. Coba dijawab dulu. Apakah Allah menurunkan kitab hadis? Iya atau tidak? Iya. Oke. Apa kitab hadis yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Al-Quran. Mantap. Kalau ini udah bagus. Nah, apa yang Allah katakan tentang kitab hadis tersebut? Dengan perkataan mana lagi? Dengan hadis mana lagi engkau akan percaya? Coba nih, saya tunjukkan. Ini sebuah kritik ini kepada kalian. Kenapa kalian masih mempercayai hadis-hadis yang lain? Coba. Saya balikkan lagi kamera saya kasih tunjuk. Surat Al-Jathiyah ayat ke-6. Apa di sini dikatakan? Itulah, betul? Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenar-benarnya. Maka dengan hadits mana lagi? Nih, dikatakan di dalam bahasa aslinya, fabi ayyi hadisim. Maka dengan hadis yang manakah lagi mereka akan beriman? Ya. Oke, kata-kata ini menunjukkan kepada Anda bahwa hadis-hadis yang dari Allah ini sudah cukup, betul? Tidak, Coba, kalau misalnya saya bilang kepada Anda begini, sebentar, saya bilang Anda begini, saya memberikan kepadamu hadis perkataan. Ya. Lalu saya bilang begini, lalu mau dengan perkataan yang mana lagi engkau akan percaya? Ya. Berarti ada nggak perkataan yang lain yang saya maksud di situ? Ya, mungkin harusnya tidak ada, betul? Ya, tidak ada. Iya, ini jelas nih. Maka dengan perkataan, nah kata perkataan ini bahasa Arabnya adalah hadis, setuju? Ya. Nah, maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman? Nih, fabi ayyi hadisim bidallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman sesudah Allah dan keterangan-keterangannya. Justru ayat ini menegaskan kepada kaum muslimin wal muslimat supaya kalian jangan percaya lagi kepada hadis-hadis yang lain. Ya.
Nah, kenapa justru kalian percaya kepada hadis yang lain yang mengatakan bahwa contoh, kalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka, susahin hidupnya, tutup gerejanya, susahin sempitin jalannya, gimana? Tanggapin nggak? Silakan. Nah, Silakan. jadi gini, guys. Nah, di Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa kita pahami secara memakai Al-Quran saja, nggak bisa. Karena Al-Quran itu sifatnya di universal, dia umum sifatnya, luas sifatnya. Contohnya gini, Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berwudu sebelum sholat, dan Al-Quran juga memerintahkan sholat, ya kan? Nah, kemudian apakah Al-Quran mengajarkan kita cara untuk berwudu dan cara sholat? Nggak ada di Al-Quran. Baik. Berarti Anda menganggap bahwa Al-Quran tidak lengkap? Bukan tidak lengkap, karena Al-Quran itu dia umum, secara umum. Nah, penjelasan Al-Quran itu ada di hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya, hadis Nabi itu adalah pendukung dari Al-Quran, bukannya mau berlawanan dengan Al-Quran. Hadis itu ada untuk menjelaskan Al-Quran. Berlawanan? Baik, saya akan tunjukkan. Melawan Saya akan Al-Quran. tunjukkan. Oke, Nah, tunjukkan boleh. Anda satu mengklaim seperti itu boleh. hadis Saya akan yang tunjukkan. melawan Al-Quran. Baik, surat Al-Ahzab ayat ke-70 ya. Oke, saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 70. Jangan Anda bilang hadis tidak melawan Al-Quran. Oke, apa di sini dikatakan dalam Al-Ahzab ayat 70? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, menurut Al-Quran disuruh berkata yang benar, betul? Ya. Menurut hadis, saya tunjukkan dulu hadisnya, biar Anda bilang bahwa Anda mengikuti hadis yang lain. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya di sini supaya Anda mengerti yang dimaksud bahwa Anda sudah mengikuti hadis-hadis yang lain. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini hadis, ini juga hadis. Sebentar, Bang. Ini hadis juga ya? Ya. Oke, ini hadis Allah atau perkataan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan yang benar. Ini juga hadis. Tetapi hadis konon katanya dari Muhammad. Katanya dari Muhammad, katanya. Kan katanya. Hadis itu kan berisi katanya kan? Katanya, kata ini. Lihat nih. Ini loh. Katanya. Nah, perhatikan. Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan. Jadi intinya begini. Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali 3 perkara. Jadi menurut sang Nabi, kata hadis ini ya, kata hadis ini Muhammad ngomong gitu. Bahwa Nabi berkata boleh berdusta di dalam 3 perkara, setuju? Ya, benar. Nah, menurut hadis yang dari Allah, janganlah kamu katakan selain daripada yang benar, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, bertentangan nggak hadis Allah dengan hadis yang konon katanya kata Muhammad? Ya, kalau ayat ini dengan hadis yang itu memang bertentangan. Nah, berarti bagaimana ada klaim ayat Anda yang tadi yang lain. mengatakan bahwa hadis datang mau membenarkan apa yang ada di hadis Allah? Ada ayat yang lain yang menyatakan untuk keringanan untuk berbohong itu. Makan babi aja, Des, yang tadinya haram, ketika di hutan tidak ada apa-apa lagi selain babi untuk dimakan. Kalau Anda tidak makan, maka Anda akan mati. Boleh makan babi. Baik, saya kasih contoh lagi. Nggak apa-apa, kita kasih contoh yang paling banyak ya Bang ya. Sebentar deh. Artinya dalam Islam ini, Des, Allah memberikan kelonggaran tetapi masih dilihat. Apakah kalau diberi kelonggaran ini manfaatnya akan lebih besar daripada mudorotnya atau mudorotnya? Mudorot itu maksudnya ketidakgunaan. Kerugian. Apakah keuntungan lebih besar daripada kerugian yang akan kita dapat kalau kita berbohong? Baik. Kan seperti itu. Nah, kalau keuntungannya lebih besar, dimaafkan untuk berbohong itu karena demi mencapai keuntungan yang lebih besar, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih seperti itu. Berarti boleh berdusta dalam perkara-perkara tertentu, misalnya seorang suami pada istri atau istri kepada suami. Ya, boleh berdusta. Baik. Nah, makanya saya bilang akibat dari mereka menciptakan, membuat hadis-hadis yang semisal Quran, makanya kalian sudah berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya kasih tunjuk, Bang. Coba saya kasih tunjuk. Ini ada Quran surat An-Nahl ayat 105. Coba bacakan, Bang. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Nah, coba
Seseorang yang berbohong, mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setuju? Jangan membisukan diri, Bang. Tenang. Sebentar, Bang. Bicara ayat Quran juga, Dis. Bentar ya. Waduh. Kan bukan ustadz juga, jadi nggak terlalu banyak hafal Al-Quran. Ya sudah, silakan, Bang. Silakan. Yo. Memang sulit ya, teman-teman ya. Gimana tidak banyak umat muslim seperti ini yang merontok imannya nonton channel ini. Pantesan Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Kalau kamu imanmu tidak kuat, nonton sana, kamu tonton 1 jam, kamu akan marah-marah. 2 jam kamu sudah mulai mikir, 3 jam kamu besok ke sini mau membela-bela Edis. Berat ini saudara-saudara. Ayo, Kanda, jangan lama-lama. Ayo. Jangan lama-lama. Ya, silakan. Kan di awal sudah saya bilang, dalam Islam itu rujukan kami bukan hanya satu. Berarti kalian harus menduakan kitabullah ya. Karena memang Nabi itu ketika Nabi berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi itulah wahyu. Oke, ketika dia berbicara, dia tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi wahyu. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang diriwayatkan oleh hadis bahwa Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Saya tunjukkan. Bentar ya. Saya tunjukkan kepada Anda tentang hadis ini. Oke. Ini sebuah hadis, Bang. Oke. Suatu ketika di dalam hadis diriwayatkan begini, Bang ya, dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Baik. Akibat ini dicatat dalam hadis riwayat Muslim nomor 4358. Akibat daripada mengikuti perkataan Muhammad yang katanya tidak berasal dari hawa nafsunya, mereka gagal panen nggak? Jangan meninggal dulu, Bang. Tenang, Bang. Tenang. Coba jujur, Bang. Akibat daripada mengikuti perkataan baginda Nabi, mereka mengalami kegagalan panen, betul? Tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Ya. Oke. Ini loh, judulnya aja, Bang. Lihat, Bang. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Apa salahnya sang Nabi? Dia bilang, dia ajarin petani kurma itu untuk tidak mengawinkan benang sari dan putik. Abang tahu benang sari dan putik nggak? Ya, tahu. Nah, biasanya itu kan kalau alamiah, biasanya kan kupu-kupu atau kumbang yang nempelin mereka kan. Nah, mereka buat itu manual. Ditempelin pakai manual. Begitu. Nah, makanya Nabi berbicara kepada mereka, sekiranya mereka tidak melakukannya, mengawinkan dengan manual itu, kurma itu tetap baik-baik saja. Tapi setelah itu, kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Nggak ada buahnya, Bang. Oke? Berarti mereka, akibat daripada mengikuti sang Nabi, mereka mengalami gagal panen. Setuju? Ya. Nah, lalu setelah mereka gagal panen, apa kata Nabi? Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, betul? Nah, berarti di sini sang Nabi salah ngomong, setuju? Coba lihat penjelasannya, Des. Penjelasan hadis. Oke, kita lihat nih. Penjelasan lebih lengkap terkait hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim nomor 4358. Dikutip dari ayahnya Musa bin Tahlah, saya berkata, saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak pun. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan cara meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tahlah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu lagi secara manual. Oke? Maksudnya mengawinkan benang sari dan putik itu loh, ditempel-tempel manual, nggak lagi. Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah. Nah loh. Ya? Lalu Rasulullah bersabda, jika okulasi, perkawinan pohon kurma itu tidak berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat saja secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku. Nah, mulai ngeles dia kan?
Jangan menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku, tetapi jika aku diberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, hendaklah kalian menerimanya karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Nah, berarti waktu Muhammad di sini ngomong, berarti dia salah, setuju? Ya. Nah, padahal kamu berkata, sesungguhnya apa yang terucap daripada mulut sang Nabi tidaklah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berasal dari apa yang diwahyukan. Setuju? Saya jelaskan kembali ya, Dis ya. Benar. Apa yang sesungguhnya yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya, itu yang terkait agama. Itu kan tadi kan terkait dunia. Makanya ditutup oleh Rasulullah di situ, sesungguhnya kalian lebih mengetahui tentang dunia kalian. Berarti kalau urusan dunia Muhammad tidak tahu, betul? Iya, iya dong. Oke, kalau urusan dunia Muhammad tidak tahu. Baik. Masing-masing. Baik. Tapi kalau baik. Nabi Muhammad itu Oke, loh. baik. Saya akan bacakan kepada kalian surat Al-Isra. Perhatikan ya. Saya bacakan ini. Pokoknya saya hantam terus kalian dengan Al-Quran sendiri. Perhatikan. Baik. Pernah Anda mendengar? Janganlah kamu mengatakan sesuatu jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab sesungguhnya apa yang keluar dari mulut kalian akan dipertanggungjawabkan. Pernah dengar ayat itu? Ya. Oke. Kalau memang sudah dikatakan janganlah kamu mengatakan sesuatu kalau kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, di situ Muhammad memiliki pengetahuan nggak tentang perkurmaan? Ya itu kan hanya pendapat, Dis. Astaga, saya ulang lagi nih. Janganlah kamu mengatakan sesuatu jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Nah, Muhammad mengetahui nggak soal kurma? Ya, di hadis itu tadi Nabi Muhammad tidak mengetahui. Tidak mengetahui, tetapi dia mengatakan sesuatu nggak tentang sesuatu yang dia sendiri tidak ketahui sebenarnya? Ya. Nah, berarti dia melanggar Al-Quran nggak? Ya. Bela terus. Iya, Des kata gua kan iya. Oke, berarti sang Nabi melanggar Al-Quran. Ya, mungkin. Astagfirullah. Saya naikkan dulu satu orang muslim nih. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma
untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologeti Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya
Makanya Dede, abang kasih lagi ke adik-adik keke. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Dede, abang kasih lagi ke adik-adik keke. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Dede, abang kasih lagi ke adik-adik keke. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Dede, abang kasih lagi ke adik-adik keke. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah.